Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu dan dosen pembimbing saya, Bapak Arifin Rahmanto. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Ramdhani dari kelas 4C Desain Bahan Ajar. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Arifin Rahmanto mengenai analisis buku pendidikan agama Islam. Saya di sini mengambil buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang SMA, MA maupun SMK dengan kurikulum 2013. Mari kita bahas selengkapnya. Baiklah, langsung saja presentasi hasil analisis yang saya dapatkan di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang SMA, SMK, dan MA kurikulum 2013. Analisis kesesuaian buku siswa Pendidikan Agama Islam, SMA, SMK, dan MA dengan kurikulum 2013. Judul bukunya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 1195, Sekolah SMA Negeri 2 Tambun Utara. Topik yang saya analisis adalah hidup nyaman dengan perilaku jujur, bab kedua dari buku tersebut. Langsung saja. Hasil analisis yang saya dapatkan di dalam buku tersebut, yang pertama adalah jarak antar perkata sangat dekat, sehingga tulisannya padat, tanpa space, dan pusing saat dibaca. Analisis pertama ini adalah jarak yang terlalu dekat, jarak yang terlalu padat, dan tanpa space. Sebenarnya ada space, ada jarak, namun sedikit saja. Di saya itu tulisannya padat, tulisannya menumpuk, dan menurut saya dengan mata normal ini agak pusing saat dibaca. Itu analisis pertama saya. Yang kedua, tidak adanya penomoran kompetisi dasar. Sebenarnya di dalam buku tersebut ada kompetisi dasar, namun tidak adanya penomoran kompetisi dasarnya. Sehingga saya sulit menemukan mana kompetisi dasarnya. Yang ketiga adalah contoh implementasinya kurang didalami. Seharusnya didalami lagi karena materi kejujuran ini ada di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada di dalam buku tersebut contoh-contohnya, namun bagi saya implementasinya kurang saja, kurang didalami lagi, kurang dirinci lagi. Jadi materi kejujuran ini lebih baik diperbanyak implementasi di kehidupan sehari-hari. Contoh yang ada di buku tersebut seperti korupsi, terus perdagangan, dan lain sebagainya. Seharusnya implementasinya itu lebih banyak ke kanak-kanak, lebih banyak ke anak-anak sekolah. Jadi bagi saya contoh implementasinya kurang. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang berputar-putar sehingga sulit dimengerti. Menurut saya di buku tersebut kata-katanya berlibet, kata-katanya membuat orang mikir, kata-katanya sulit untuk dimengerti bagi siswa. Gitu. Yang kelima, yang saya sukai di dalam materi ini, di buku ini, sangat banyak ayat dan hadis yang menerangkan materi ini, serta adanya cerita di masa Rasulullah yang berkaitan dengan materi ini. Jadi yang saya sukai di materi ini, di buku ini, adalah banyaknya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Al-Quran, serta cerita-cerita Rasulullah SAW tentang kejujuran. Mungkin ada saran-saran dari saya. Yang pertama adalah sebenarnya semuanya oke, bagus, dan sesuai dengan kaidah materinya. Namun saran saya, jarak perkatanya itu jangan terlalu dempet atau di space sedikit supaya saat dibaca tidak merasa pusing. Yang kedua, lebih baik ditambahkan dengan penomoran kompetisi dasarnya, supaya kalau guru menerangkan kompetisi dasar, mencarinya lebih mudah saja.
dengan adanya penomoran tadi. Yang ketiga, contoh sudah bagus, namun bahkan contoh tidak hanya di halaman 29, namun terselip contoh di pembahasan. Saran saya contohnya diperinci lebih dalam lagi, dijadikan pokok pembahasan supaya mudah dimengerti. Bukan hanya itu, diimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari lebih banyak lagi. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seorang siswa. Tidak diperlibat, tidak berputar-putar katanya, tidak menggunakan kata-kata yang susah dimengerti oleh siswa. Di temuan analisis di atas, buku tersebut layak untuk disampaikan siswa, namun perlu diperhatikan lagi sehingga guru harus memperhatikan kekurangan dari buku tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan yang tidak dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.